Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, perkenalkan saya Hikmah Nuzul Anbiya. Di sini saya akan memaparkan video terkait pembuatan avatar dan atau pembuatan akun metaverse. So, tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya. Pertama-tama kita masuk ke Google Chrome dan kita ketik di sini Ready Player Me. Kita ketik sesuai dengan yang di layar. Lalu setelah terbuka, kita klik yang paling atas. Kita klik ini ya, teman-teman. Lalu setelah kita klik, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita sign up, klik player. Nah, setelah itu nanti muncul tampilan seperti ini. Untuk teman-teman nih yang belum punya akun, bisa buat akun di sini, create an account. Tapi karena saya sudah memiliki akun, saya akan pilih I have an account. Saya klik I have an account, lalu muncul tampilan seperti ini. Lalu langsung saja saya sign in. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah avatar saya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Teman-teman bisa modif ya avatarnya. Kalian bisa kreasikan sendiri sesuai dengan imajinasi kalian. Caranya dengan mengklik icon wardrobe di sebelah kiri. Nah, mungkin itu saja teman-teman untuk pembuatan avatarnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan akun metaverse-nya. Di sini kita akan tambah tab baru. Kita ketik di sini spatial atau spasial. Kemudian kita pilih yang paling atas ya, teman-teman. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih login ya, teman-teman. Kita akan masuk melalui Google ya, teman-teman, yang sudah nyangkut di laptop masing-masing. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah login seperti ini, kita bisa klik create yang ada di samping kanan pojok atas. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Di sini adalah space yang nanti akan kita gunakan. Baik, teman-teman, maaf sekali karena ada gangguan di laptop yang saya gunakan. Jadi saya di sini memakai smartphone. Caranya pun masih sama, teman-teman. Jadi di sini kita klik tanda plus, lalu kita bisa lihat sama-sama di sini banyak pilihan room atau space yang disediakan dan yang nanti akan kita pakai salah satunya. Kemudian di sini saya pilih room Iris Gallery. Kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah room dari Iris Gallery. Langsung saja kita masuk ke bagian upload. Di sini kita klik titik 3 di atas. Lalu kita search content. Lalu masukkan foto yang ingin kita masukkan. FYI teman-teman, saya di sini tidak memasukkan dari awal ya. Jadi ini konten yang sudah ketiga kalinya karena tadi agak struggle sedikit dalam memasukkan konten tersebut. Caranya pun masih sama dari awal sampai akhir, yaitu kita klik titik 3 di atas, lalu kita search content, kita scroll ke bawah, kita klik photos dan pilih foto yang akan kita masukkan ke dalam konten tersebut. Setelah muncul konten tersebut, kita atur ukurannya sesuai dengan template yang sudah disediakan. Kita ukur sampai ukurannya sesuai dengan template-nya. Lakukan ini sampai dengan konten yang terakhir. Caranya sama ya, teman-teman. Klik titik 3 di atas, lalu search content, kemudian pilih foto yang akan diupload, lalu sesuaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu materi dari konten saya tentang ibadah kurban, mempererat ikatan dan menebarkan kebahagiaan. Ibadah kurban sendiri adalah salah satu amalan penting dalam Islam
yang mengandung makna spiritual dan sosial yang mendalam. Kurban merupakan wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan dan bentuk kepedulian terhadap sesama. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu poin sejarah ibadah kurban. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, perintah kurban pertama kali diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uji ketaatan dan pengorbanan. Yang kedua, pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim alaihissalam, rela berkorban demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga, masa Rasulullah SAW. Ibadah kurban menjadi salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat Muslim yang mampu. Slide selanjutnya yaitu ada makna dan tujuan ibadah kurban. Yang pertama di sini mensyukuri nikmat, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan. Lalu yang kedua itu ada mempererat ukhuwah, menjalin silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Lalu yang ketiga mendekatkan diri, menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya. Slide selanjutnya di sini syarat dan ketentuan ibadah kurban. Syarat hewan kurban itu yang pertama, hewan kurban harus memenuhi syarat tertentu seperti jenis hewan, umur, dan kondisi fisik. Syarat orang yang berkurban yaitu orang yang berkurban harus memenuhi syarat tertentu seperti Islam, berakal sehat, dan memiliki harta yang cukup. Dan yang terakhir, ketentuan lain terkait dengan ibadah kurban seperti waktu pelaksanaan dan cara pembagian dagingnya. Kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tata cara pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama itu niat. Niatkan ibadah kurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua memilih hewan kurban. Memilih hewan kurban yang memenuhi syarat dan ketentuan. Lalu penyembelihan. Hewan kurban disembelih dengan cara yang benar dan sesuai syariat. Yang terakhir, yang keempat, pembagian daging. Daging kurban dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian slide selanjutnya ada manfaat dari ibadah kurban. Manfaat dari ibadah kurban itu yang pertama meningkatkan ketakwaan, dua memurnikan niat, yang ketiga menumbuhkan rasa peduli, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kebahagiaan. Kita masuk ke slide selanjutnya sebelum yang terakhir, yaitu etika dan adab ibadah kurban. Yang pertama itu hormat dan sopan, lalu adil dan merata, menjaga kebersihan, serta sederhana dan ikhlas. Kita masuk ke materi atau konten yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ibadah kurban ini merupakan salah satu amalan mulia yang syarat dengan makna dan manfaat bagi umat Islam. Dengan melaksanakan kurban, kita semua dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan, dan menebarkan kebahagiaan serta kepedulian terhadap sesama. Nah, mungkin itu saja teman-teman materi atau konten yang ada di metaverse saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.